Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga keberkahan, kebahagiaan, kesuksesan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam juga untuk sahabat-sahabat Haki Channel. Kebetulan saya sebelum tidur sempat membuka channel-channel YouTube dan saya temukan sebuah channel YouTube yang isinya adalah berkaitan dengan puisi yang dibacakan oleh Rahma Sarita. Rahma Sarita adalah seorang jurnalis dan pembaca berita di beberapa stasiun televisi. Ternyata Rahma Sarita adalah keturunan Arab Yaman yang katanya adalah Syarifah, yang disebut dengan Syarifah. Harusnya bukan Syarifah, tapi Habibah, begitu. Yang dimana isi puisinya itu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak elok, tidak pantas, yang dilontarkan oleh seorang jurnalis, apalagi seorang public figure yang pernah mengisi beberapa acara televisi nasional. Dan puisi ini ditujukan sepertinya mengarah kepada mantan presiden kita, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Isinya sangat tidak pantas, tidak elok, dan bahasanya adalah bahasa yang tidak pantas. Sekaligus ini menunjukkan bahwa ternyata Rahma Sarita, seorang warga keturunan Arab Yaman, mulutnya ini sangat kotor. Yang ini menunjukkan bahwa isi hatinya pun penuh dengan kebencian dan kekejian serta kekotoran. Nah, mari kita simak bersama seperti apa puisi karya Rahma Sarita yang dibacakan oleh dia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Puisi ini berjudul Anjing Kurap, karya Rahma Sarita. Pagi tadi di pinggir kali, ada anjing kurap berlari ke sana kemari, dengan najisnya yang mengikuti. Kuulurkan sepotong roti. Seketika matanya bersinar mengucap terima kasih. Mengapa harus dibenci? Anjing kurap tak pernah berbohong barang sekali. Tiba-tiba saja aku teringat seorang mantan pejabat di negeri ini. Dia sukanya berbohong, sudah menjadi hobi. Pura-pura sederhana, padahal serakahnya setengah mati, semua dikorupsi. Pura-pura lugu, padahal ahli manipulasi. Pura-pura alim, padahal mungkin PKI. Dan pura-pura kuliah di universitas ternama, padahal ijazahnya beli. Dengan uangnya semua dijadikan flying monkey, bahkan preman pun dikalungi dasi, dasar NPD. Maunya selalu menduduki posisi tertinggi, sudah tidak menjabat tapi terus intervensi. Yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan abadi. Satu-satunya yang tidak bohong adalah kebohongannya itu sendiri. Dan anehnya lagi, dia yang berbohong, dia juga yang lapor polisi. Negeri anomali. Nah, ini menunjukkan bahwa klan Yaman, baik yang kelihatannya halus lembut, baik yang kasar, yang laki-laki yang perempuan, ini sama sebenarnya, memiliki tujuan yang sama. Dan mereka hidup di Indonesia dengan tenang, dengan senang, tetapi tidak memiliki etika keindonesiaan, ketimuran.
kotor mulutnya, pakai kerudung, kemudian pakai bismillah di awal, dan ini sangat miris, dan ini tidak menunjukkan wajah Indonesia, wajah pribumi, tidak menunjukkan wanita-wanita Indonesia seperti ini. Tidak, ini memang wajah-wajah mereka dibuka topengnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian, penuh dengan kekejian, dan mulut yang terucap merupakan gambaran hatinya juga seperti itu. Dan kekotoran mulut dari Rahma Sarita ini kemudian dibalas oleh DJ Anak Jenderal. Mari kita saksikan bersama videonya. Puisi ini berjudul Lonte Arab, karya DJ Anak Jenderal. Pagi tadi ada lonte Arab berlari ke sana kemari di pinggir kali. Dia kesal tak ada tamu yang datang sejak malam hari. Kudengarkan suara ringkikannya. Kulihat liurnya menetes di setiap gumam mulutnya. Kata-kata busuk tercium, menyengat, mengganggu pikiranku. Dia terus meracau menghina ciptaan Tuhan. Menuduh seseorang yang bahkan tidak pernah menyakiti dia sekalipun. Lonte Arab ini bukan sembarang lonte. Dia melontekan mulutnya. Dia melontekan narasinya. Dia juga melontekan asumsinya untuk merangsang pikiran semua orang. Agar dagangan najisnya laris manis. Agar dagangan najisnya laris manis. Tubuhnya dibalut gamis. Rambutnya ditutupi kain pemanis. Tapi itu semua memperlihatkan isi hatinya yang bau amis. Busuk. Wahai lonte Arab, jangan kau sebar narasimu yang busuk. Melonte sajalah ke negeri asalmu. Puaskanlah sesamamu di negerimu itu. Jangan kau ganggu Indonesia dengan ocehan-ocehan busukmu itu. Ini Indonesia. Kami Jokowi. Mendengar puisi yang dibawakan oleh penciptanya sendiri, Rahma Sarita, ini bukan kali pertama saya mendengar puisi-puisi yang berisi fitnah. Bukan kritikan, ini fitnah. Fitnah ya. Karya-karya Rahma Sarita ini yang berbentuk puisi, isinya semua fitnah. Tidak ada kebenaran sedikit pun. Dia sengaja membuat puisi supaya dia tidak terkena undang-undang ITE. Dia menyindir-nyindir, dia ambil tema yang menarik, tema yang sedang booming, dan memang bagian dia membuat puisi untuk memberikan sebuah kesimpulan bahwa Pak Jokowi itu pembohong, pendusta, koruptor. Dalam puisinya disebutkan apa? Mantan pejabat. Pak Jokowi dituduh NPD. Padahal teman-teman NPD itu apa? Jangan kamu bahas NPD dari sisi kamu sendiri. Karena bisa jadi kamulah yang NPD. Jadi
Sering orang menuduh orang lain ini NPD, menuduh orang lain ini pembohong, menuduh orang lain ini koruptor, padahal dirinya sendiri yang NPD, yang pembohong dan koruptor. Saya rasa si Rahma Sarita ini punya gangguan jiwa karena masalah rumah tangganya. Sehingga untuk melampiaskan kemarahannya, dia mencaci maki Pak Jokowi lewat puisi-puisinya. Kalau ditanya, emang puisi kamu itu ditujukan kepada Pak Jokowi? Pasti dia nggak ngaku. Loh, saya kan bisa siapa saja. Itu kan bisa siapa saja. Itu kan hanya karya seni. Ndas muamoh karya seni. Karya seni kok terus-terusan nyindir-nyindir Pak Jokowi. Hei, Rahma Sarita, jangan pengecut kamu. Alasan mengkritik tapi membuat puisi. Sebutkan namanya. Jangan kamu umpet di balik puisi-puisi busukmu itu. Saya ingat puisi dia yang pertama itu, Negeri Para Penyamun. Kamu itu penyamun. Orang Yaman datang menjajah Indonesia. Lihat itu muka kamu itu. Lihat itu kaum kamu itu. Mencuri nasab, membohongi rakyat, membohongi umat, minta dihormati supaya dagangannya laris, jualan liur, jualan yang bau amis, menggunakan kalimat tauhid. Puisi kamu ini puisi orang stres. Memfitnah tapi di depannya mengucapkan bismillah. Saya tidak pernah menanggapi ocehan orang seperti ini. Tapi karena saya melihat ini orang semakin lama semakin kurang ajar, ya, hingga saya agak keras kali ini. Dulu saya itu dipersekusi pendukung kaum kamu itu, yang ditipu oleh kaum kamu itu, pencuri nasab, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, pendusta kamu itu. Mau menjajah negeri kami dengan wajah cantik dan tampan kalian itu, dengan hidung mancung kalian membohongi kami umat Islam. Gak usah ikut campur urusan politik. Kalau kamu sendiri gak jelas warga negaraannya, kamu orang Indonesia, kamu cinta NKRI. Banyak teman-teman saya yang meminta saya mengupas tuntas tentang orang-orang Yaman ini. Tapi saya bilang saya belum ada waktu untuk mengupas itu. Saya pikir nanti sajalah. Tapi ketika saya dikirimi puisi si Rahma Sarita ini, saya akan mengeluarkan unek-unek tentang orang Yaman di negeri tercinta ini. Saya sebagai warga negara Indonesia yang mencintai negeri ini, saya tidak mau rakyat Indonesia terus-menerus dikotori pikirannya oleh kebohongan-kebohongan gerombolan Yaman ini. Mereka ini ingin menguasai pikiran rakyat Indonesia dengan narasi-narasinya. Pertama-tama, mereka menjajah pikiran umat Islam di Indonesia dengan kebohongan demi kebohongan. Mereka menjual ayat, menjual hadis, menjual kuburan, menjual ludah, menjual rambut, menjual cerita-cerita bohong. Katanya Habib ini begini, Habib itu begini, Habib itu bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Dan sebagian besar umat Islam percaya dengan ocehannya karena mereka mengaku turunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka jual nama Rasulullah. Kalian tahu di Bogor itu tempat berkembang biaknya orang Yaman. Mereka meniduri perempuan-perempuan Bogor hanya bermodalkan nikah mut'ah, nikah kontrak. Apakah Rasulullah pernah mengajari kita nikah kontrak? Tapi mereka melakukan itu hanya untuk menyalurkan hasrat libido
Pergi sana ke puncak, lihat itu. Anak-anak Arab itu banyak sekali. Semakin hari semakin bertambah. Jumlahnya sudah bukan 1, 2, 3 ribuan anak-anak Arab. Tanpa ada bapaknya. Perempuan-perempuan Bogor cuma ditiduri untuk dinikmati, dikasih duit, kemudian ditinggal pergi. Itu kelakuan si kaumnya Rahma Sarita. Kenapa Rahma Sarita tidak memprotes itu? Protes kaum kamu itu. Laki-laki brengsek yang cuma numpang kencing kemudian pergi begitu saja. Ada lagi yang lebih gila. Datang, menikah di sini, ngaku-ngaku sebagai keluarga pahlawan. Ngaku-ngaku sebagai orang yang paling berjasa di negeri ini. Mereka ngaku-ngaku supaya apa? Supaya rakyat Indonesia mendukung mereka. Supaya mereka ini dihormati. Wahai bangsa Indonesia, buka mata, buka telinga. Kalian itu sedang dijajah. Pernah nggak kalian lihat turunan Yaman mau menikah dengan orang Indonesia asli? Bukan dikawin kontrak, dinikahi, dibiayai, dihidupi sampai tua. Ada nggak? Tidak ada. Karena mereka menganggap bangsa Indonesia itu budak, tidak cocok dijadikan pasangan hidup. Dan kalian yang hidung-hidungnya pesek seperti saya ini, mau saja menjilat-jilat mereka yang merendahkan kalian, yang tidak menganggap kalian orang yang selevel dengan mereka. Makanya si Sarita ini berani menghina Pak Jokowi. Kenapa? Karena dia merasa dia lebih hebat dari Pak Jokowi. Dia merasa dia punya kedudukan lebih tinggi karena dia orang Arab. Apa jasa Rahmat Sarita buat negeri ini? Apa jasa-jasa orang-orang Yaman itu buat negeri ini? Apakah mereka sudah menciptakan karya-karya? Sebagaimana Pak Jokowi. Kenapa dia mencaci maki, menghina, dina? Dibiarkan saja. Kenapa tidak ada yang berani membungkam mulutnya Sarita itu? Kalau memang kalian rakyat Indonesia menginginkan negeri ini aman, damai, jangan beri panggung orang-orang yang hidungnya mancung. Ini membuktikan bahwa klan Yaman sungguhnya sama saja, baik yang laki mau yang perempuan, mau yang halus, yang lembut, yang kasar, sama. Mereka memiliki tujuan yang sama. Mereka hidup di Indonesia tetapi tidak mau menghargai orang-orang pribumi, tidak menghargai Pancasila, tidak menghargai keragaman, tidak menghargai etika. Sama sekali tidak. Mereka tidak tahu diri, justru arogan dan merendahkan orang lain. Dibandingkan dengan Pak Jokowi, Rahma Sarita tidak ada apa-apanya. Sudah terbukti mengabdi kepada negeri ini dengan tulus dan dicintai oleh rakyatnya. Banyak prestasi yang sudah ditorehkan oleh Pak Jokowi selama memimpin. Lalu Rahma Sarita apa jasanya? Dia pernah menjadi staf MPR, namun juga dipecat gara-gara melecehkan dan merendahkan Pancasila. Maka kita pribumi harus sadar, harus bangkit. Sebenarnya klan Yaman itu sedang merongrong Indonesia secara masif, terstruktur, dan sistematis. Mari kita sebagai warga Indonesia, sebagai warga bangsa, sebagai anak negeri, harus bangkit dan waspada, serta melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga keutuhan negeri kita tercinta, Republik Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.